Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya Denny Hartanto. Pada video kali ini saya membahas tentang konsep pembiayaan perbankan syariah. Sebelum membahas lebih lanjut, apakah rekan-rekan sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pembiayaan dalam perbankan syariah? Baik, langsung saja, berikut adalah pembahasannya. Pengertian pembiayaan adalah pendanaan atau finansial yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk menunjang atau mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu perorangan maupun lembaga-lembaga. Dalam pembiayaan perbankan syariah, selain dikenal dengan istilah utang piutang, juga dikenal dengan istilah kredit. Maksud dari utang piutang tersebut biasanya sering digunakan oleh masyarakat umum dengan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dalam jangka waktu tertentu. Adapun istilah dari kredit yaitu biaya yang digunakan oleh masyarakat lebih banyak dari transaksi perbankan dan pembelian juga tidak dibayar secara tunai. Filsafah pembiayaan, kaitan antara bank dengan uang dan satu unit bisnis adalah penting, namun dalam pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu al-qard. Al-qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan sesuai yang dipinjamkan. Yang kedua yaitu surat berharga syariah, adalah surat bukti transaksi di saat kita berinvestasi berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu penempatan, adalah investasi biaya bank syariah kepada bank lainnya atau bank pengkreditan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Penyertaan modal adalah investasi biaya bank syariah dalam produk saham. Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal oleh bank dalam bentuk saham pada unit usaha syariah atau cabang atau kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip pembiayaan. Adapun prinsip-prinsip dari pembiayaan bank syariah, yang pertama prinsip bagi hasil. Prinsip ini terdapat dalam produk yaitu prinsip mudharabah, yang kedua prinsip musyarakah, yang ketiga prinsip mujaraah. Baik, pada prinsip mudharabah, prinsip ini sistem kerjasama usaha di mana pihak pertama yang memberikan semua modal, sedangkan pihak kedua hanya sebagai pengelola saja, dan keuntungannya pun dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Yang kedua yaitu prinsip musyarakah, adalah kerjasama di mana kedua pihak itu saling memberikan modal atau saling bekerja, saling berkontribusi sesuai dengan kesepakatan dan risikonya ditanggung bersama-sama. Yang ketiga yaitu prinsip mujaraah. Pada prinsip ini kerjasama atau percampuran seperti contohnya pengolahan pertanian dengan pemilik tanah, dan keuntungannya sistem bagi hasil. Yang kedua yaitu prinsip jual beli. Dalam prinsip syariah, jual beli menerapkan tata cara jual beli tersendiri. Contohnya di mana bank syariah tidak memberikan uang langsung kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan, tetapi bank syariah ini membelikan terlebih dahulu suatu barang yang dibutuhkan dengan jumlah harga beli ditambah keuntungan. Jenis prinsip jual beli seperti ini tujuannya adalah untuk menghindari uang diganti uang, atau dengan kata lain atau dalam artian lain menjauhkan dari riba.
Yang ketiga yaitu prinsip sewa menyewa. Prinsip sewa menyewa terdapat dua jenis, yaitu akad ijarah dan akad ijarah muntabiha bi at-tamlik. Baik, saya akan membahas akad ijarah. Akad ijarah ini akad perpindahan hak guna saja, tetapi hak guna saja tanpa pemindahan kepemilikan atas barang maupun jasa itu sendiri. Yang kedua, akad ijarah muntabiha bi at-tamlik. Pada jenis akad ini perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa yang diakhiri dengan kepemilikan dan di tangan si penyewa atau juga disebut dengan sifat pemindah kepemilikan. Jenis-jenis pembiayaan yaitu yang pertama pembiayaan menurut jangka waktu, yang kedua pembiayaan menurut tujuan, dan saya akan membahas pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan dalam jangka kurun waktu 1-5 tahun. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan adalah untuk menanam dana atau pengadaan barang konsumtif. Selanjutnya yang kedua, pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan jangka waktu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama jangka waktu pendek 1 bulan sampai 1 tahun. Jangka waktu menengah yaitu 1 tahun sampai 5 tahun. Yang ketiga pembiayaan jangka waktu panjang yang dilakukan kurang lebih di atas 5 tahun ya. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan pembiayaan. Yang pertama pendekatan analisis pembiayaan, yaitu pendekatan jaminan, pendekatan karakter, pendekatan kemampuan pelunasan, pendekatan dengan studi kelayakan, pendekatan fungsi-fungsi bank. Yang kedua penerapan prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, condition. Yang ketiga yaitu penerapan prosedur analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah adalah berkas dan pencatatan, data pokok dan analisis pendahuluan penelitian, data penelitian atas realisasi usaha, penelitian dan penilaian barang jaminan, laporan keuangan dan penelitiannya. Yang keenam atau yang selanjutnya pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Secara umum, pemilihan bermasalah disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Baik, yang pertama analisis sebab kemacetan meliputi aspek internal, yaitu peminjaman barang cakap dan usaha tersebut, manajemen yang tidak baik dan kurang rapih, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan yang kurang matang, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan sebuah usaha tersebut. Yang kedua yaitu aspek eksternal, yaitu aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, dan kebijakan pemerintah, pengaruh luar lain dari luar usaha, kenakalan peminjaman dan lain sebagainya. Itu penjelasan dari konsep pembiayaan dalam penerbangan syariah. Dan cukup sekian pada video kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.